Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Scorpio dengan edisi bulan September tahun 2022. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck, di mana deck yang pertama untuk love reading dan deck yang kedua untuk reading tentang karir, finansial, dan bisnis. Ini adalah deck yang pertama. Saya akan selalu mengingatkan kepada teman-teman Scorpio bahwa ini adalah general reading di mana energinya akan kolektif ya. Dengan demikian tidak akan resonate untuk semua teman-teman yang berzodiak Scorpio secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mohon untuk semua teman-teman agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Jangan sekali-sekali mengambil kesimpulan ya dari sebuah permasalahan di dalam hubungan atau permasalahan apapun itu hanya berdasarkan melihat general reading tanpa mencocokkan dengan kondisi yang ada. Silahkan disimak satu persatu kartu yang ada di tebaran ini ya. Jika tidak sesuai dengan kondisi yang ada ya, artinya reading ini bukan untuk Anda karena yang terbaca di sini sangat besar kemungkinan justru energi dari orang lain. Pesan saya untuk teman-teman yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama, The Lovers ya. Ini adalah kondisi ya di dalam hubungan antara Scorpio dengan seseorang yang berdealing dengan Scorpio ya. Dimana kalian berdua saling mencintai satu dengan yang lainnya, saling terkoneksi, tetapi di dalam hubungan ini sudah ada kondisi yang sangat berubah ya. Ada The Tower di sini. Ini bisa jadi ada sebuah permasalahan yang besar yang pernah ada di dalam hubungan ini yang merubah kondisi awal yang mungkin tadinya saling percaya satu dengan yang lainnya, saling menjaga komitmen, pada akhirnya menjadi sebaliknya ya. Karena ada hal yang tidak bisa ditoleransi dari pasangan. Dan kalau dilihat energi di kartu ketujuh The Moon, sepertinya kalian berdua saat ini sedang jeda juga bisa, sedang tidak berkomunikasi juga bisa, atau berkomunikasi tetapi tidak intens ya, sudah jarang banget ngobrol, bisa seperti itu. Di kartu kedua, Six of Cups, kalian berdua saling merindukan di sini ya. Bisa jadi karena memang ada hal yang membuat satu dengan yang lainnya tidak mau berkomunikasi ya. Tapi masing-masing menahan kangennya ya. Karena ada perasaan yang saling terhubung satu dengan yang lain, koneksinya masih sangat kuat di sini antara kalian berdua. Di lubuk hati yang terdalam masih ada perasaan cinta ya. Walaupun kondisinya sudah jauh berubah ya. The Tower, sudah ada kehancuran yang pernah ada di sini. Di kartu keempat, Two of Swords ya. Ini adalah dua keputusan yang sulit untuk diambil sebagai langkah untuk dipertanggungjawabkan ya. Mungkin di satu sisi Scorpio merasa kangen, merasa masih mencintai seseorang ini. Di satu sisi yang lain ya, Scorpio sudah menyadari ya bahwa di dalam hubungan ini ada hal yang sulit untuk diperbaiki ya. Bukan mustahil, tetapi memerlukan ya keinginan yang kuat dari keduanya, konsistensi dan kontribusi yang sama ya untuk bagaimana caranya hubungan ini bisa kembali utuh ya, karena sudah ada kehancuran ini tadi ya. Sedikit demi sedikit konsisten untuk membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya ya. Dan ini adalah kondisi yang tidak mudah ya jika dilakukan ya. Oke, untuk kartu kelima, Nine of Swords ya. Pada saat malam hari ya, mau menjelang tidur atau bisa jadi sudah tertidur kemudian bangun kembali karena teringat ya, ada hal yang mengganjal di dalam hati ya. Ini ada kondisi yang membuat Scorpio seperti tidak tenang ya. Sering teringat dengan hal yang Scorpio merasa ini adalah kondisi yang sulit untuk dipulihkan ya.
tetapi masih ada keinginan untuk bersama ya. Kalau ditanyakan di dalam hati nurani yang terdalam, karena masih ada perasaan cinta ya. Walaupun di satu sisi seorang Scorpio menyadari ya kondisi yang ada pada saat ini, karena di kartu keempat ada Two of Swords ya, kebimbangan dari seorang Scorpio. Untuk kartu keenam Ace of Wands ya, ini lebih ke adanya terobosan baru atau sebenarnya ini masih ada harapan ya. Jika masing-masing mau menurunkan ego dan mau melakukan hal yang sama-sama enggan dilakukan, oleh karena itu di sini disebut terobosan baru ya. Jadi kalau keduanya mau melakukan hal ya secara bersamaan ya, saling berbalas satu dengan yang lainnya, di mana masing-masing berkontribusi positif ya, menurunkan ego dan kemudian meminta maaf, saling mentoleransi dan memulai kembali ya. Ada kemungkinan ya untuk bisa pulih kembali ya. Kemungkinan itu ada, walaupun untuk melakukannya itu bukan hal yang mudah pastinya ya. Untuk kartu ketujuh The Moon ya. Ya ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Bisa jadi kalian berdua saat ini komunikasinya tidak intens, bahkan ada kemungkinan tidak berkomunikasi sama sekali ya. Dan di kartu ke-8 Six of Swords ya. Ini kondisi di mana seorang Scorpio berusaha buat move on ya. Scorpio di sini seperti membuat sebuah batasan ya. Jadi ingin konsisten ya dengan apa yang sudah menjadi keputusan dari seorang Scorpio. Walaupun ini bukan hal yang mudah, karena di sini seorang Scorpio seperti melawan ya rasa hatinya sendiri, melawan keinginannya sendiri ya. Melawan perasaan yang terdalam itu, ada rasa kangen, ada rasa masih mencintai, tetapi Scorpio sadar bahwa di sini kondisinya sudah sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu ya, Scorpio ingin tetap ya menatap lurus ke depan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan awal ya. Oke, walaupun di sini pada akhirnya seorang Scorpio merasa ada ganjalan ya. Ada hal yang mengganggu ya di dalam hati seorang Scorpio. Ada The Hangman di sini, ada hal yang masih belum tuntas ya. Yang membuat seorang Scorpio seperti merasa tidak tenang ya, karena ada di dalam hati belum lega, belum plong ya, ada kondisi yang harus dipertanggungjawabkan ya. Untuk kartu ke-10 ya, Eight of Swords ya, ini adalah kekhawatiran dari seorang Scorpio ya. Mungkin kekhawatiran jika berkomunikasi kembali, berhubungan kembali akan terjadi permasalahan yang sama ya. Terjadi hal yang mengecewakan, yang menyakitkan hati ya. Oke, padahal kekhawatiran ini sebenarnya ya mungkin hanya berasal dari asumsi dari seorang Scorpio ya, masih perlu untuk dibuktikan kembali ya. Besar kemungkinan ya tidak seperti yang dikhawatirkan oleh seorang Scorpio di sini. Kejadian sebenarnya ya, jika hal itu dilakukan ya, misalnya Scorpio menyapa dirinya ya, walaupun ada kemungkinan ya tentang sambutannya yang mungkin ya dikhawatirkan oleh seorang Scorpio tidak sesuai dengan ekspektasi misalnya. Pada saat benar-benar dilakukan mungkin dia akan menyambut dengan baik misalnya seperti itu. Atau pada saat hubungan ini kembali terjalin ya, permasalahan yang sama itu mungkin ya, kalaupun terjadi ya, masing-masing sudah memiliki cara pandang yang berbeda ya di dalam menyikapi permasalahan tersebut ya. Satu kartu lagi. Three of Wands ya, ini ada dua asumsi. Untuk asumsi yang pertama bisa jadi ini adalah permasalahan yang disebabkan oleh orang ketiga ya. Karena saya melihat ada energi The Lovers dan Nine of Swords, lalu ini ada Three of Wands ya. Ya, di sini besar kemungkinan ada orang ketiga di dalam hubungan ini yang membuat hubungan ini pada akhirnya tidak bisa ditoleransi lagi. Ini juga bisa diartikan untuk asumsi yang lain, seorang Scorpio seperti memilih untuk menunggu, tidak melakukan apapun ya. Karena Scorpio merasa di sini bahwa saat ini belum tepat untuk mengambil sebuah tindakan ya. Karena memang situasinya
menurut Scorpio belum pas. Jadi Scorpio lebih memilih untuk melihat dulu bagaimana kontribusi dari seorang pasangan ya. Apakah dia memiliki peran ya untuk mengembalikan suasana di dalam hubungan ini, ataukah dia berusaha untuk memperbaiki hubungan ini ya, bisa seperti itu. Jika tidak ya mungkin seorang Scorpio akan mengambil tindakan yang sudah ditentukan oleh seorang Scorpio dari awal ya, yaitu memilih untuk pergi, memilih untuk move on ya. Jadi kalau dilihat dari energinya di sini dipastikan seorang Scorpio tidak mengambil tindakan apapun ya untuk yang resonate dengan reading ini. Oke Scorpio, semoga saja masing-masing ya, baik Scorpio maupun seseorang yang berdealing dengan Scorpio ya, bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di dalam hubungan ini untuk kedepannya ya, masing-masing bertemu dengan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari masing-masing ya. Jika memang yang terbaik ya untuk masing-masing, pastinya sang pemilik semesta akan menyatukan kembali dengan caranya yang rahasia ya. Dan semoga saja apa yang menjadi harapan dari seorang Scorpio ya tentang sebuah hubungan yang bahagia ya bisa diwujudkan ya ke depan nanti ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial. Karir dan finansial untuk Scorpio di bulan September tahun 2022. Untuk kartu yang pertama, The World ya. Ini adalah seorang Scorpio yang merasa bahwa apa yang dikerjakan oleh seorang Scorpio saat ini, baik di dalam bisnis ataupun di dalam pekerjaan dari seorang Scorpio, ini seorang Scorpio sudah bertemu dengan apa yang memang menjadi minatnya. Jadi Scorpio bertemu dengan dunianya di dalam pekerjaan ini ya. Oleh karena itu ada kebahagiaan ya di dalam menjalani rutinitas ya, walaupun pastinya ada banyak tantangan di sini ya, di dalam pekerjaan ini atau di dalam tugas dan tanggung jawab yang terlihat di energi kartu pertama ya. Dan di kartu berikutnya Queen of Pentacles ya. Ini adalah seorang Scorpio yang memiliki target dari kepuasan tentang hasil sebuah pekerjaan, di mana tingkat kepuasan dari seorang Scorpio terhadap hasil dari pekerjaan itu adalah di atas rata-rata orang kebanyakan ya. Jadi mungkin bagi orang lain itu adalah hasil yang memuaskan, sedangkan bagi Scorpio masih jauh dari ekspektasi ya. Standar yang dimiliki oleh seorang Scorpio tentang sempurnanya dari sebuah penyelesaian hasil ya. Di sini terlihat memang memiliki ekspektasi atau ya tingkat kepuasan yang sangat tinggi ya. Oke, semoga saja ini bisa menjadikan seorang Scorpio sebagai seseorang yang profesional ya di bidangnya ya. Karena apa yang menjadi hasil dari pekerjaan seorang Scorpio ya terlihat di sini di atas rata-rata orang kebanyakan ya. Oke, untuk kartu ketiga Seven of Swords ya. Ini adalah seorang Scorpio yang diam-diam ya mengerjakan banyak pekerjaan, di mana Scorpio tidak ingin terlihat ya oleh orang banyak prosesnya ya. Scorpio hanya ingin tahu orang-orang tersebut puas dengan hasil yang dikerjakan oleh seorang Scorpio. Jadi tidak perlu mereka tahu proses dari pengerjaan seorang Scorpio, proses dari kerja kerasnya ya. Bisa juga di sini seorang Scorpio seperti ingin menutup-nutupi sesuatu hal, jadi banyak hal yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain ya. Oke, terkadang memang kita tidak perlu transparan ya dengan semua proses ya, karena ada beberapa kondisi yang kita harus menciptakan ya suasana ya seperti yang memang menjadi kebutuhan kita ya.
seorang Scorpio memerlukan kenyamanan ya di dalam mengerjakan sesuatu ya. Jadi kalau seorang Scorpio seperti ingin menghindari ya diketahui oleh orang lain ya, tidak ingin apa yang dikerjakan saat itu ya. Mungkin orang lain jadi turut campur dengan apa yang dikerjakan oleh seorang Scorpio ya. Jadi langkah yang terlihat di kartu ketiga ini sudah tepat ya. Oke, untuk kartu keempat, Three of Pentacles ya. Scorpio memiliki teamwork ya, atau memiliki orang-orang yang mendukung pekerjaan dari seorang Scorpio. Ini adalah orang-orang yang bisa maju bareng ya, sukses bareng ya, bekerja sama dengan baik dengan seorang Scorpio. Dan di kartu kelima ya, Ace of Pentacles ya, kelihatannya seorang Scorpio akan berhasil mendapatkan apa yang memang menjadi targetnya ya. Apa yang selama ini diinginkan oleh seorang Scorpio. Mungkin sudah lama menginginkan sebuah pencapaian ya, dan terlihat di bulan September ada kemungkinannya ya, bahwa apa yang diinginkan oleh seorang Scorpio akan terwujud ya. Untuk kartu ke-6, Six of Pentacles ya, ini adalah seorang Scorpio yang mau memberikan dukungan ya untuk orang-orang di sekitarnya ya. Dan orang-orang di sekitarnya pun juga mau memberikan hal yang sama kepada seorang Scorpio ya, karena mereka melihat seorang Scorpio adalah seseorang yang suka menolong ya. Jadi wajar jika mereka pun memberikan dukungan kepada seorang Scorpio. Nah, untuk kartu ke-7, Seven of Wands ya, dan di sini seorang Scorpio adalah seseorang yang tidak menyukai basa-basi ya. Dan seorang Scorpio adalah seseorang yang jujur ya. Jadi selalu mengatakan apa yang menjadi kebenaran versi dari seorang Scorpio. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan seperti yang ada di energi kartu ke-7, adanya konfrontasi atau perbedaan pendapat ya dengan seseorang yang mungkin ya memiliki pemikiran yang berbeda dengan seorang Scorpio, memiliki penilaian yang tidak sama dari apa yang dilihat oleh seorang Scorpio terhadap sebuah kondisi ya. Oke, ini adalah pertentangan dari dua belah pihak, masing-masing merasa benar ya sesuai dengan apa yang menjadi cara pandang dari masing-masing di sini. Oke Scorpio, berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar ya, dimanapun hal seperti itu sangat mungkin terjadi ya. Tinggal bagaimana caranya menyampaikan dan menghargai ya cara pandang orang lain ya. Oke, semoga saja ini bisa diantisipasi karena kondisi seperti ini ya bisa saja terjadi kapan saja ya dan dimanapun ya. Untuk kartu ke-8, Five of Swords ya. Ada pertentangan di dalam hati seorang Scorpio di sini. Ini mungkin ada kondisi yang membuat seorang Scorpio seperti beradu kepentingan juga bisa. Jadi di dalam hati ada kegelisahan, ada kegalauan dari kondisi yang ada pada saat ini ya. Oke, ini bisa jadi seorang Scorpio seperti ada peperangan di dalam hatinya tentang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang Scorpio. Oke, di kartu ke-9, Strange ya. Ini adalah sebuah semangat yang terlihat ya dari seorang Scorpio ya. Scorpio begitu bersemangat untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ya. Dan orang-orang di sekitar Scorpio melihat seorang Scorpio adalah seseorang yang mapan, seseorang yang tidak bermasalah di sisi finansial ya, Ten of Cups ya. Dan mereka juga melihat seorang Scorpio adalah seseorang yang memiliki keharmonisan ya, hubungan ya dengan orang-orang yang terkait ya dengan apa yang menjadi pekerjaan dari seorang Scorpio ya. Jadi di circle pekerjaan seorang Scorpio ya, orang-orang melihat seorang Scorpio adalah seseorang yang mampu menjaga hubungan ya di dalam bekerja dengan teman-teman satu tim atau dengan orang-orang yang ada di dalam circle pekerjaan seorang Scorpio ya. Oke. Jadi untuk kondisi yang seperti di kartu ke-10 ya, tidak menutup kemungkinan ya ada banyak orang yang berharap ya kepada seorang Scorpio. Apalagi mereka mengetahui seorang Scorpio adalah seseorang yang seperti di energi kartu ke-6 ya, Six of Pentacles, orang yang mau memberi ya, orang yang mau menolong orang ya. Jadi bersiap-siap jika ada banyak orang yang datang kepada seorang Scorpio untuk meminta bantuan ya dalam hal finansial ya. Dan perhatian untuk Scorpio, jangan sampai apa yang dilakukan saat ini ya sebagai kebaikan kepada orang lain oleh seorang Scorpio
justru di kemudian hari menjadikan masalah bagi seorang Scorpio ya. Jika seseorang meminjam uang dalam jumlah yang cukup besar, semoga saja seorang Scorpio bisa mempertimbangkan ya. Mungkin harus memiliki perjanjian yang ada nilai hukumnya misalnya ya. Atau bagaimana caranya agar ke depannya ya seorang Scorpio justru bisa menghindari ya masalah yang berpotensi ada ya dari kondisi tersebut ya. Dan semoga apa yang menjadi kebaikan dari seorang Scorpio ya mendapat balasan dari sang pemilik semesta ya, dari apa yang sudah dilakukan ya kepada sesama ya. Satu kartu lagi. Ten of Wands ya. Oke. Ini adalah seorang Scorpio yang merasa begitu berat ya di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab ya, karena mungkin di dalam satu kondisi seorang Scorpio harus mengerjakan banyak tugas atau banyak tanggung jawab ya. Semuanya menuntut prioritas ya, sedangkan seorang Scorpio mungkin terbatas waktunya, bisa seperti itu ya. Oke, semoga saja ini adalah kondisi yang bisa diantisipasi oleh seorang Scorpio ya. Karena kalau dilihat secara keseluruhan di sini ada banyak kesempatan ya, ada banyak kondisi yang membuat seorang Scorpio bertemu dengan ekspektasi dari pekerjaan ya atau tugas dan tanggung jawab untuk bisa selesai dengan baik, dan bertemu dengan ekspektasi ya, misalnya sejak keuntungan atau hasil yang memuaskan ya. Oke, semoga saja sukses di bulan September dan sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.